Ini namanya UPS, sudah saya nyalakan. Gunanya itu adalah membackup suatu ketika PLN itu mati secara tiba-tiba dan komputer kalian masih bisa jalan atau alat-alat elektronik kalian masih bisa berjalan berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi PLN mati tidak masalah, kita masih bisa menyesuaikan tugas kita, menyelesaikan tugas kita saat itu juga. Kita diberi waktu. Saat PLN mati ada alat ini yang namanya UPS. Jadi untuk membackup listrik sementara, ya, namanya seperti itulah. Dan kali ini saya akan membahas mereknya itu ProLink dengan tipenya Pro 1201SFCU, yang mana ini adalah UPS yang masih backup, bukan yang pure Synwave alias untuk personal komputer biasa, alias untuk para mereka yang mencari UPS dengan standar. Nah, komputer gaming, komputer editing, bahkan Office untuk 2 PC set juga bisa kalau untuk PC Office biasa. Kalau untuk gaming editing harusnya pakai yang ini minimal, karena ini 1200 VA atau sekitar 600 watt maksimal load, yang mana kita bisa menarik suatu beban seketika. Misalkan komputer kita itu 250 watt, terus ada komputer gaming yang masih menggunakan atau sudah menggunakan generasi 14 yang sangat boros itu, dan loadnya masih atau sekitar 400 wattan, dia masih bisa menyala dan nggak langsung drop alias overload beban dari si UPS ini. Nah, maksudnya gini, UPS dengan dengan spesifikasi 1200 itu bisa kita bebani dengan load kisaran di bawah 600 watt. Nah, kalau untuk berapa tahan lamanya itu tergantung load kita. Kalau 200 watt seperti PC yang saya pakai di sebelah ini, ya itu PC saya itu sekitar 250 watt sampai 200 watt paling rendah, dengan banyak pemakaian kayak lampu, kayak speaker, terus ada lain-lain ya, yang sebelum nyala itu sekitar 80 wattan, di atas 60 watt sendiri. Terus kalau komputer nyala itu 200 sampai 250 watt saat kerja, dia bisa membackup ya kurang lebihnya keadaan UPS ini sekitar 5 menitan. Itu cukup ya, kita cukup untuk membackup listrik mati, langsung kita kerjain selesai mungkin, di save kerjaan kita, langsung kita shutdown dulu, menunggu sampai si PLN hidup lagi baru kita kerja lagi. Nah, untuk spesifikasi di ProLink ini keren banget ya. Ini sudah bisa supercharge, alias dia itu waktu pertama kali kalau habis itu memakai atau memakan watt sekitar 60 watt untuk ngecas baterainya, dan bisa sampai 4 jaman itu udah full, udah ada true AVR-nya. Nah, untuk true AVR-nya ini jangan salah ya teman-teman semuanya, UPS ini outputnya saja yang bisa true AVR atau automatic voltage regulator, alias menstabilkan output tegangan listrik. Jadi bukan inputnya dari si listrik kita ya, dari listrik masuk ke sini tuh distabilkan, bukan. Tetapi hasilnya dari listrik kita masuk ke komputer kita, alias outputnya ini itu stabil di 200 volt ke atas atau 220 ya, standar Indonesia ini. Lanjut kita lagi. Nah, di sini ada yang namanya weight input voltage. Nah, untuk weight input voltage di sini, yang mana maksud saya punya alat seperti ini ya. Itu dia akan bisa terus stabil atau ngecas atau bypass dari PLN UPS ke PC kalian. Itu ranknya 150 volt sampai 250 volt. Jadi aman. Waktu drop dan waktu listrik naik itu UPS ini masih bisa menghandle ya, jadi aman. Dan saya saat tes ini paling rendah itu dia bisa 145 volt listrik drop, parah, itu parah banget ya. Kalau 145 dia baru loss alias menggunakan baterai. Wah, itu kalau pakai alat seperti ini. Itu kalau kita atau saya sendiri ya mengeceknya itu pelan-pelan saja. Tapi kalau listrik drop itu kan secara paksa, tep turun, tep naik, tep turun, tep naik. Nah, itu nanti akan berbeda di realita dalam tes seperti ini, dan juga realitanya nanti akan sedikit berbeda. Tetapi simulasinya
UPS si Prolink ini bisa ring 145 sampai 230 itu aman. Jadi kalau listrik kalian itu di bawah 200 volt, jangan khawatir. Oke, UPS ini masih bisa mampu, masih bisa hidup, masih bisa membypass. Kalau keadaan UPS baru, kalau second ya mungkin ya ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau udah pemakaian lama ya, mungkin setahunan, itu mungkin sedikit penurunan untuk kinerja dari UPS ini. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi ada ini dia overload protection. Nah, overload protection di sini karena UPS ini adalah maksimalnya 600 watt. Jadi waktu kita memakai beban komputer kita di atas, misalkan dari 500 hampir 600 ke atas, dia akan membunyikan suatu alarm tit atau tit terus kayak gitu. Nggak masalah, aman aja lah, aman aja. Itu hanya beban saja, cuman memproteksi diri ya, itu nggak masalah. Mungkin kalau sudah komputer atau load kita sudah turun, dia akan stabil lagi kok, nggak muni alarmnya lagi. Jadi biarin aja. Tapi kalau terus-terusan, ya mungkin baterai yang ada di UPS ini akan terkuras, gitu aja. Ya mungkin kita harus segera membackup pekerjaan kita, terus shutdown aja biar lebih aman kerjaannya. Lanjut lagi, ada over temperatur di sini. Over temperatur di sini, si UPS ini kan modelnya gini ya. UPS ini kalian nyalain ataupun tidak, selama kabel listriknya itu nancep ke PLN, dia akan selalu ngecas. Nah, akan selalu ngecas. Tapi gini, kalau keadaan sudah terisi, si UPS ini itu hanya memakan sekitar 12 watt atau 10 watt ke atas. Nah, seperti ini. Itu hanya memakan seperti 12 wattan sajalah, masih ringan. Selama kita memakai. Itu aja. Jadi, dipakai ataupun nggak dipakai, dia akan memakan 12 atau 10 wattan. Ya, tergantung lah. Misalkan listrik kita itu 220, dia akan memakan 10 watt. Tapi kalau dia 230, terus di bawah 200 volt untuk listrik PLN kita di rumah, dia akan naik. Biasanya gitu. Bedanya gini, standar kita kan 220 volt untuk Indonesia. Yang mana standarnya segini, umpama. Kalau 230, si UPS akan bekerja regulasi AVR tadi akan naik, jadi akan memakan watt lebih tinggi. Tetapi kalau di 220, nah standarnya dia akan hanya memakan beban itu menguras 10 watt. Ya, dipakai atau nggak dipakai tetap makan 10 watt. Dan kalau listrik kita itu turun, si UPS akan memakan lebih banyak wattnya, sekitar 12 watt tadi, yang pasti di bawah 15 watt kalau turun. Nah, itu tandanya si UPS itu bekerja antara tadi ya watt input voltage ya. Kalau di bawah ya bekerja menstabilkan sampai tengah-tengah. Kalau di atas ya menstabilkan dari tengah-tengah. Ya istilahnya gitu. Kalau di tengah-tengah ya nggak kerja. Makan 10 watt dipakai atau nggak dipakai. Nah, lanjut lagi ada si tadi ya over temperatur si protection. Kalau over temperatur protection ya pastinya suhu yang ada di dalam sini pasti panas. Dia didiemin juga panas, dipakai juga panas. Kalau suhunya benar-benar sangat tinggi, dia nanti akan bunyi alarm atau akan mematikan dirinya sendiri atau memutus. Aman banget pakai UPS ini, pasti. Karena dia masih menggunakan sistemnya trafo alias kalau orang menyebutnya LF, low frequency. Ya, kalau UPS masih berat, itu tandanya masih memakai trafo, itu low frekuensi atau gimana ya, benar low frekuensi. Tapi kalau sudah UPS ringan itu memakai HF atau high frequency. Jadi ada dua nanti ya istilahnya, sistemnya HF atau LF. Yang pasti kalau untuk alat elektronik yang bagus itu memang keduanya bagus ya, cocoknya di HF, lebih ringan, lebih sedikit memakan beban load waktu tidak dipakai. Tapi kalau LF, low frekuensi, itu bagusnya untuk semua peralatan itu oke semuanya. Bahkan peralatan yang kayak kipas angin,
itu juga bagus kalau sudah memakai sistem low frekuensi. Tetapi karena ini UPS masih memakai istilah di sini line interaktif UPS atau bukan sinus. Sinusnya itu bukan pure atau mungkin si sine wave-nya itu masih dimodified oleh si rangkaiannya ini. Jadi untuk pemakaian waktu kalian istilah apa ya? Memodif itu jangan sampai pemakaian lama ya. Ini jangan digunakan untuk pemakaian lama. Ada beberapa part di PC yang nggak support. Misalkan di power supply itu nggak support dengan UPS yang hanya backup atau belum pure sine wave itu ada. Yang pasti yang kelihatan signifikan itu kayak itu kipas angin. Kipas angin memakai semua motor atau gulungan itu lilitan. Itu akan terasa dengungan waktu kita menggunakan UPS yang belum sine wave seperti ini atau belum pure. Karena kalau pure itu udah masuk ke UPS si server. Nah, itu pasti si kipas akan nyala anteng, suara juga dengungan juga pelan seperti PLN. Persis, tapi kalau masih interaktif, masih simulated atau istilah seperti itulah tulisannya, itu kipas angin kalau on baterai ya, kalau on baterai bukan nambung ke listrik inputnya, on baterai waktu PLN mati, itu kipas angin akan berbunyi dengung. Nah itu dia, itu karena dia masih memakai ini bukan pure sine wave. Nah yang terakhir itu ada source protection dan early shutdown warning system. Kalau yang untuk source protection itu adalah source itu alias dari kayak tegangan yang kelebihan tegangan tinggi ya, kayak petir, splet, terus listrik ada permasalahan. Nah, si komputer kita nggak akan langsung kena dampaknya. Yang pasti kayak misalkan listrik der. Nah, itu yang rusak nanti adalah komponen di UPS-nya ini karena ada proteksinya. Paling-paling ya ini mati. Matinya nggak bisa digunain lah UPS. Tetapi komponen kita yang dipakai itu aman. Misalnya CCTV, terus radio kayak router itu akan aman. PC kita juga aman. Karena yang kalau ada surge atau surge itu dari bedek atau dari petir, itu yang merusak pertama kali biasanya itu adalah BIOS di motherboard. Sering-seringnya seperti itu. Lanjut kedua itu adalah motherboard yang sering rusak, dan ketiga itu rata-rata di power supply. Ya, kalau power supply kalian cek-cek bukan bersertifikat yang ori 230 EU atau 80 plus, itu sering-seringnya power supply-nya yang akan KO. Nah, karena ada tegangan tinggi yang secara signifikan ngantem ke sirkuit listrik kita. Dan yang tadi paling akhir itu early shutdown warning. Early shutdown warning ini maksudnya gini. Di bagian belakang UPS itu ada colokan USB. Nah, USB ini kalian tancepin ke komputer dan cari aja nanti aplikasinya sendiri. Itu nanti pakai kabel printer ya, itu sama. Nanti bisa kalian setting sendiri. Kalau semua secara ada istilah, ada aplikasinya sendiri nanti. Misalnya sebelum waktunya berakhir, komponen atau baterai sebelum habis, dia akan bisa men-shutdown kita secara otomatis. Oh, ada peringatan baterainya mau habis, kita akan shutdown. Tetapi nggak pakai fitur ini pun juga bisa. Karena di UPS-nya ada alarm, nanti bisa bunyi titit, semakin tititnya panjang, makin panjang. Nah, kita waktunya harus siap-siap men-shutdown komputer kita, biar nggak rusak atau nggak mati secara tiba-tiba juga, karena kehabisan baterai di dalamnya. Nah, itulah semuanya yang bisa saya sampaikan di sini. Dan bagaimana juga ya ini ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, spesifikasi yang ditawarkan di UPS ICA ini. Nah, ini kapasitas 1200 VA, inputnya 140 sampai 300 VAC volt dengan toleransi 5%. Terus outputnya 230 VAC, toleransi 10%. Terus untuk transfer time-nya itu 2 milisecond. Terus baterainya itu 12 volt 8,2 ampere kali 2 alias sistemnya 24 volt. Dan backup time-nya di sini tertulis itu sekitar 8 sampai 30 menit tergantung beban. Dan charge waktunya itu 2 sampai 4 jam, recovery to 90% of the capacity. Jadi
si UPS ini dengan kapasitas sekitar 90% dari baterainya, karena UPS ini sebelum dimodif itu nggak bisa ngecas sampai 100% full baterai ya, karena posisi si UPS ini kan ngecas kan tiap hari tiap saat karena nancep ke listrik. Jadi tiap waktu tiap saat si UPS ini akan ngecas terus kalau nggak dipakai. Ya dipakai ya ngecas, nggak dipakai juga ngecas. Makanya sebelum dimodif semua UPS itu maksimal charging sampai 90%-nya saja, dan UPS ini bisa sampai 2-4 jam untuk full charge 90% baterainya. Jadi kalau baterai dicas 90% atau kurang dari 100% kapasitas itu akan awet. Makanya di situ hindari panas saja kalau pengen baterainya awet atau UPS awet. Nah, kalau misalnya panas ya dimatikan aja, cabut listriknya. Itu kalau terasa agak panas, oh panas banget ya, nggak Pak saya pakai, ya cabut aja biar awet baterainya. Tetapi jangan sampai baterai itu kosong. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah tes semuanya, misalkan ya. Tadi misalkan tegangan ini tak turunin sedikit, ada alatnya. Aku punya alat banyak seperti ini. Ya, ini ada alat namanya multimeter dan alat untuk output dari listrik ini. Dari listrik itu udah 230 volt dari listriknya saya, PLN saya bagus. Terus ini adalah beban UPS waktu tidak dipakai. Waktu tidak dipakai. Dan kalau dikasih beban nanti di sini akan muncul bebannya. Seperti itu. Nah, karena ini adalah simulasi, ini adalah alat untuk menurunkan tegangan dan menaikkan tegangan. Itu adalah simulasinya saja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan semuanya. Ini UPS benar-benar sangat keren banget. Garansi 1 tahun dari si Prolink-nya. Nah, apalagi ya yang bisa saya sampaikan. Itu cukup sampai begini. Terima kasih. Sampai ketemu di review UPS berikutnya. Saya Junet dari Samudra Komuter. Salam.